Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Islamia dengan NIM 223040, program studi manajemen kelas RA6 semester 6 dan dosen pengampu saya Ade Faisal Mabtui SEMM. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah manajemen kinerja. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Di sini saya akan membahas terkait materi manajemen produktivitas yang saya sudah pelajari dari awal hingga pertengahan UTS. Ngomong-ngomong tentang produktivitas itu adalah ukuran efisiensi dalam menggunakan sumber daya, tenaga kerja, bahan baku, modal, dan juga waktu untuk menghasilkan output barang atau jasa. Semakin tinggi produktivitas, semakin efisien penggunaan sumber daya dan juga semakin banyak output yang dihasilkan dengan sumber daya yang sama. Tugas dalam konteks produktivitas itu merajuk pada aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan untuk menghasilkan output. Tugas dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan juga diukur menilai efisiensi dan juga produktivitas. Penilaian produktivitas adalah proses mengukur dan mengevaluasi tingkat produktivitas. Penilaian ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur efektivitas program peningkatan produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio antara output atau barang atau jasa yang dihasilkan dan input merupakan sumber daya yang digunakan. Rumusnya, produktivitas sama dengan output dibagi dengan input. Ada beberapa jenis produktivitas yang dibedakan berdasarkan input dan output yang diukur. Produktivitas tenaga kerja mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja seperti jumlah unit yang dihasilkan per jam kerja. Produktivitas modal mengukur efisiensi menggunakan modal seperti jumlah unit yang dihasilkan per unit atau modal yang diinvestasikan. Sedangkan produktivitas bahan baku mengatur efisiensi yang dihasilkan per unit. Produktivitas total mengukur efisiensi menggunakan semua sumber daya seperti jumlah unit yang dihasilkan per unit biaya total. Jadi, kesimpulannya itu, produktivitas itu merupakan konsep penting dalam bisnis dan ekonomi. Dengan memahami definisi produktivitas dan juga jenis-jenisnya dan cara mengukurnya, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan keuntungan. Di sini juga menjelaskan tentang ekuivalensi. Ekuivalensi dalam konteks ini merajuk pada kesamaan atau kesetaraan antara dua atau lebih entitas, seperti perusahaan, produk, atau layanan. Ekuivalensi berarti bahwa entitas tersebut memiliki karakteristik atau atribut yang sama, sehingga dapat dibandingkan secara adil dan objektif. Untuk membandingkan perusahaan secara adil dan objektif perlu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama ada ukuran dan skala. Perusahaan harus memiliki ukuran dan skala yang sebanding. Membandingkan perusahaan besar dengan perusahaan kecil bisa menyesatkan karena perbedaan sumber daya, struktur, dan juga kompleksitas. Yang kedua ada industri dan juga sektor. Perusahaan harus beroperasi dalam industri atau sektor yang sama. Membandingkan perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa keuangan bisa tidak relevan karena perbedaan model bisnis, persaingan, dan juga faktor-faktor lainnya. Yang ketiga ada periode waktu. Perusahaan harus dibandingkan dalam periode waktu yang sama. Membandingkan kinerja perusahaan pada tahun yang berbeda, terus bisa tidak adil karena perbedaan kondisi ekonomi, persaingan, dan faktor-faktor lainnya. Terus ada metrik dan indikator, metrik dan indikator. Perusahaan harus dibandingkan menggunakan metrik dan juga indikator yang sama. Membandingkan perusahaan menggunakan metrik yang berbeda bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda juga. Terus ada faktor-faktor kualitatif. Selain metrik kuantitatif, perlu juga mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas manajemen, budaya perusahaan, dan juga reputasi. Contohnya membandingkan kinerja keuangan dua perusahaan manufaktur mobil yang memiliki ukuran dan skala yang sama, beroperasi di industri yang sama, dan menggunakan periode waktu yang sama. Terus membandingkan tingkat kepuasan pelanggan dua perusahaan telekomunikasi yang memiliki basis pelanggan yang sama, menggunakan metrik yang sama, dan mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif seperti kualitas layanan dan responsivitas. Jadi kesimpulannya, ekuivalensi dan persyaratan untuk membandingkan perusahaan itu sangat penting untuk memastikan bahwa perbandingan dilakukan secara adil dan juga objektif. Dengan memenuhi persyaratan ini, organisasi dapat memperoleh informasi yang akurat dan bermakna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Terus di sini juga ada dijelaskan penyebab peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu inovasi teknologi, pengenalan teknologi baru seperti otomatisasi, robotika, dan juga perangkat lunak lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Terus ada peningkatan keterampilan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas gitu. Terus optimalisasi proses, meningkatkan efisiensi proses kerja seperti streaming alur kerja, menghilangkan tugas yang tidak perlu, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Memotivasi karyawan, meningkatkan motivasi karyawan melalui program insentif pengakuan, terus ada penghargaan dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja tersebut. Kepemimpinan yang efektif juga berpengaruh ya. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat mendorong budaya organisasi yang mendukung peningkatan produktivitas gitu. Faktor internal tadi sudah, sekarang ada faktor eksternal, perubahan regulasi yang dapat mendukung bisnis seperti pengurangan pajak atau regulasi dapat mendorong peningkatan produktivitas. Terus peningkatan pasar dapat mendorong juga tuh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus persaingan juga berpengaruh ya. Persaingan yang ketat dapat mendorong perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas untuk tetap kompetitif. Kondisi ekonomi pun berpengaruh gitu ya. Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi dapat juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas juga memiliki dampak positif yang signifikan kan terhadap organisasi dan juga ekonomi. Oke, dampak peningkatan produktivitas, ada peningkatan keuntungan yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan. Peningkatan daya saing membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar dan menawarkan produk dan layanan juga dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas produk dan layanan juga memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kualitas produk dan juga layanan karena mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk berinvestasi dalam peningkatan kualitas. Terus peningkatan ketersediaan barang dan juga jasa, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar yang pada gilirannya dapat menurunkan harga dan juga meningkatkan kesejahteraan konsumen. Terus peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan di suatu negara juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Jadi kesimpulannya itu, kunci untuk mencapai keberhasilan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dengan memahami penyebab dan juga dampak peningkatan produktivitas tersebut. Organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan juga meningkatkan keuntungan. Terus di sini juga ada dijelaskan penyebab peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internalnya yaitu inovasi teknologi, pengenalan teknologi baru seperti otomatisasi, robotika, dan juga perangkat lunak lainnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus ada peningkatan keterampilan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas gitu. Terus optimalisasi proses, meningkatkan efisiensi proses kerja seperti streaming alur kerja, menghilangkan tugas yang tidak perlu, dan juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Memotivasi karyawan, meningkatkan motivasi karyawan melalui program insentif pengakuan, terus ada penghargaan dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja tersebut. Pemimpinan yang efektif juga berpengaruh ya. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat mendorong budaya organisasi yang mendukung peningkatan produktivitas gitu. Faktor internal tadi sudah, sekarang ada faktor eksternal, perubahan regulasi yang dapat mendukung bisnis seperti pengurangan pajak atau regulasi dapat mendorong peningkatan produktivitas. Terus peningkatan pasar dapat mendorong juga tuh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus persaingan juga berpengaruh ya. Persaingan yang ketat dapat mendorong perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas untuk tetap kompetitif. Kondisi ekonomi pun berpengaruh gitu ya. Kondisi ekonomi yang stabil dan pertumbuhan ekonomi dapat juga mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas juga memiliki dampak positif yang signifikan kan terhadap organisasi dan juga ekonomi. Oke, dampak peningkatan produktivitas, ada peningkatan keuntungan yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi yang pada gilirannya meningkatkan keuntungan. Peningkatan daya saing membuat perusahaan lebih kompetitif di pasar dan menawarkan produk dan layanan juga dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas produk dan layanan juga memungkinkan perusahaan untuk berfokus pada kualitas produk dan juga layanan karena mereka memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk berinvestasi
investasi dalam peningkatan kualitas. Terus peningkatan ketersediaan barang dan juga jasa, meningkatkan jumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar yang pada gilirannya dapat menurunkan harga dan juga meningkatkan kesejahteraan konsumen. Terus peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan di suatu negara juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup. Jadi kesimpulannya itu, kunci untuk mencapai keberhasilan bisnis dan pertumbuhan ekonomi dengan memahami penyebab dan juga dampak peningkatan produktivitas tersebut. Organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan keuntungan. Di sini juga ada siklus produktivitas. Siklus produktivitas adalah proses berkelanjutan yang melibatkan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi. Siklus ini meliputi perencanaan, menentukan tujuan dan juga sasaran peningkatan produktivitas, terus mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan juga merancang strategi dan rencana dan juga tindakan. Terus ada implementasi, menerapkan strategi dan juga rencana tindakan yang telah dirancang, seperti mengadopsi teknologi baru, melatih karyawan, ataupun juga mengoptimalkan proses kerja. Terus ada pemantauan dan juga evaluasi, memantau kemajuan dari hasil program peningkatan produktivitas, terus mengukur efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu disempurnakan. Penyesuaian juga, menyesuaikan strategi dan juga rencana tindakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program. Pengukuran produktivitas adalah proses yang mengukur dan mengevaluasi tingkat efisiensi dalam menggunakan sumber daya dan juga menghasilkan output. Pengukuran ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menentukan area mana yang memiliki produktivitas rendah dan memerlukan perhatian khusus gitu. Terus memantau kemajuan, mengukur efektivitas program peningkatan efektivitas produktivitas ya. Jadi memantau kemajuan itu mengukur efektivitas program peningkatan produktivitas dan juga melacak kemajuan yang dicapai itu apa gitu tuh. Terus membuat keputusan yang berbasis data, membuat keputusan yang lebih tepat dan juga terinformasi gitu tentang strategi peningkatan produktivitas. Ada berbagai metode untuk mengukur produktivitas itu yang dipilih berdasarkan kebutuhan dan tujuan organisasi. Pertama ada metrik produktivitas tenaga kerja. Itu tuh mengukur efisiensi penggunaan tenaga kerja seperti jumlah unit yang dihasilkan per jam kerja, terus jumlah transaksi yang diselesaikan per hari, atau jumlah panggilan telepon yang ditangani per jam. Terus ada metrik produktivitas modal. Ini tuh mengukur efisiensi penggunaan modal seperti jumlah unit yang dihasilkan per unit modal yang diinvestasikan atau tingkat pengembalian atas investasi atau ROI. Terus ada metrik produktivitas bahan baku, mengukur efisiensi penggunaan bahan baku seperti jumlah unit yang dihasilkan per unit bahan baku yang digunakan gitu, atau tingkat pemborosan bahan baku. Terus ada juga metrik produktivitas total, mengukur efisiensi menggunakan semua sumber daya seperti jumlah unit yang dihasilkan per unit daya total atau tingkat pengambilian atas penjualan ROS. Jadi kesimpulannya itu siklus produktivitas dan pengukuran produktivitas adalah proses yang saling terkait yang membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Dengan memahami siklus ini dan menggunakan metode pengukuran yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya, memantau kemajuan dan mencapai tujuan peningkatan produktivitas gitu. Di sini juga ada evaluasi produktivitas. Evaluasi produktivitas itu proses sistematis untuk menilai tingkat efisiensi dan juga efektivitas menggunakan sumber daya dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengukur efektivitas program peningkatan produktivitas, dan juga membuat keputusan yang lebih tepat tentang strategi peningkatan produktivitas di masa depan. Terus dijelaskan juga langkah-langkah evaluasi produktivitas. Yang pertama itu ada tentukan tujuan dan juga sasaran. Terus pilih metrik dan indikator, kumpulkan data, analisis data, evaluasi hasil, terus buat rekomendasi, implementasi rekomendasi, dan terakhir ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Contoh evaluasi produktivitas, evaluasi program pelatihan, mengukur efektivitas program pelatihan dengan membandingkan produktivitas karyawan sebelum dan sesudah pelatihan tersebut. Terus evaluasi proses kerja, mengidentifikasi area yang memiliki proses kerja yang tidak efisien dan mengukur dampak dari optimalisasi proses terhadap produktivitas gitu. Terus ada evaluasi penggunaan teknologi, itu untuk mengukur dampak dari penggunaan teknologi baru terhadap produktivitas seperti peningkatan kecepatan produksi atau
pengurangan kesalahan. Jadi kesimpulannya itu evaluasi produktivitas itu penting untuk memastikan bahwa organisasi itu terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan menerapkan rekomendasi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan peningkatan produktivitas dan juga meningkatkan keuntungan. Di sini juga dijelaskan perencanaan produktivitas berdasarkan waktu. Perencanaan produktivitas dapat dibagi menjadi jangka pendek dan juga jangka panjang, tergantung pada tujuan dan juga sasaran yang dicapai. Perencanaan jangka pendek berfokus pada peningkatan produktivitas dalam jangka waktu yang relatif singkat, biasanya beberapa bulan atau 1 tahun. Contohnya, mengoptimalkan proses kerja di departemen tertentu mungkin, terus melatih karyawan untuk meningkatkan keterampilan tertentu, mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, terus Terus ada perencanaan jangka panjang, berfokus pada peningkatan produktivitas dalam jangka panjang atau waktu yang lebih lama, biasanya beberapa tahun. Contohnya itu mengubah budaya organisasi untuk mendukung peningkatan produktivitas, terus membangun sistem pengukuran dan juga pelacakan produktivitas yang komprehensif, dan juga terakhir ada mengimplementasikan program pengembangan karyawan jangka panjang. Terus juga ada prinsip SMART. Prinsip SMART adalah bantuan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, terukur, dapat dicapai, dan juga relevan, dan memiliki batasan waktu. Pertama itu spesifik, tujuan dan sasaran harus spesifik dan jelas untuk umum atau samar. Terus ada measurable, tujuan dan sasaran harus terukur, sehingga kemajuan dapat dipantau dan diukur. Terus ada achievable, tujuan dan sasaran harus dapat dicapai, realistis, dan tidak terlalu ambisius. Ada relevan, tujuan dan sasaran harus relevan dengan tujuan strategis organisasi dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Terus ada time bound, waktu atau tujuan sasaran harus memiliki batasan waktu yang jelas sehingga kemajuan dapat dipantau dan juga diukur secara waktu. Maksudnya tepat waktu itu tuh. Langkah-langkah untuk mencapai target produktivitas itu harus menentukan tujuan dan juga sasaran, terus identifikasi area yang perlu ditingkatkan, buat rencana dan juga tindakan, terus alokasikan sumber daya, implementasikan rencana tindakan, juga terakhir ada evaluasi dan juga penyesuaian. Jadi kesimpulannya, perencanaan produktivitas yang efektif itu membutuhkan pertimbangan jangka panjang dan jangka pendek, penerapan prinsip SMART, dan juga langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapai target dengan merencanakan dengan baik dan menerapkan strategi yang tepat. Organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, terus mencapai tujuan peningkatan produktivitas juga. Tentang produktivitas, peningkatan produktivitas sudah saya jelaskan tadi. Ada identifikasi area yang perlu ditingkatkan, terus ada tetapkan tujuan dan juga sasaran, atau pilih strategi yang tepat, termasuk optimalisasi proses kerja, terus pelatihan dan pengembangan karyawan, terus ada adopsi teknologi baru, motivasi karyawan, dan juga kepemimpinan yang efektif. Implementasi strategi, menerapkan strategi yang telah dipilih dan juga tepat, dan pantau kemajuan secara berkala. Evaluasi dan penyesuaian juga ada yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus ada keberlanjutan produktivitas. Keberlanjutan produktivitas itu untuk mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi dan mencegah penurunan produktivitas diterapkan berikut beberapa yang perlu dilakukan. Yang pertama, budaya organisasi, yaitu untuk membangun organisasi yang lebih mendukung untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan produktivitas intinya ya. Terus ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, memantau dan mengevaluasi produktivitas itu secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Terus ada program pengembangan karyawan untuk melaksanakan program pengembangan karyawan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan karyawan tersebut. Inovasi dan adaptasi, terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi, tren pasar, dan juga kebutuhan pelanggan. Yang terakhir itu ada kepemimpinan yang berkelanjutan, memastikan bahwa kepemimpinan terus mendukung dan mendorong peningkatan produktivitas. Jadi kesimpulannya itu, peningkatan dan keberlanjutan produktivitas itu adalah proses yang saling terkait gitu kan, dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas yang memilih strategi yang tepat dan menerapkan langkah-langkah yang tepat juga. Organisasi dapat meningkatkan dan juga mempertahankan tingkat produktivitas yang tinggi. Oke teman-teman semuanya, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini mengenai manajemen produktivitas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.